Halo semuanya, Assalamualaikum adik-adik. Nah, sekarang itu adalah video pembelajaran dari KKN PPM USU 2020. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita dalam video pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas mengenai logaritma. Pembahasan yang pertama di dalam logaritma ini kita akan membahas tentang definisi dari logaritma. Oke, definisi dari logaritma itu sendiri adalah sebuah hasil kebalikan dari suatu perpangkatan. Jadi, jika AC sama dengan B, maka logaritmanya itu adalah A log B sama dengan C. Nah, dengan syarat A lebih besar dari 0 pada penulisan logaritma A log B sama dengan C, maka keterangannya sebagai berikut. 1. Bilangan A disebut bilangan pokok, sedangkan B disebut sebagai bilangan numerus atau disebut juga bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Sedangkan C merupakan hasil dari logaritma tersebut. Oh iya adik-adik, kita perlu ingat bahwa jika suatu nilai A sama dengan 10, maka biasanya angka 10 tidak dapat dituliskan, sehingga menjadi log B sama dengan C. Dan apabila suatu bilangan pokoknya itu E, atau E sama dengan 2,71, maka dia bisa disingkat menjadi ln atau ln, sehingga E log B sama dengan C menjadi ln B sama dengan C. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari logaritma. Berikut adalah sifat-sifat dari logaritma. Jangan lupa untuk dihafal ya adik-adik, karena ini adalah salah satu hal yang terpenting untuk kita bisa mengerti akan logaritma. Untuk sifat logaritma dari perkalian, suatu logaritma merupakan hasil dari penjumlahan dua logaritma yang lain yang nilai kedua numerusnya merupakan faktor dari numerus awal. Berikut bisa kita lihat modelnya. A log P dikali Q sama dengan A log P tambah A log Q. Untuk perkalian logaritma, suatu logaritma dari bilangan A dapat dikalikan dengan logaritma bilangan B apabila nilai dari numerus logaritma A sama dengan nilai dari bilangan pokok logaritma B. Hasil dari perkalian tersebut merupakan bentuk dari logaritma baru dengan nilai pokok logaritmanya A dan numerusnya adalah logaritma B. Berikut modelnya. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Untuk sifat logaritma yang ketiga adalah sifat logaritma dari pembagian. Suatu logaritma merupakan hasil dari pengurangan antara dua logaritma lain yang nilai kedua numerusnya merupakan hasil dari pecahan atau pembagian dari nilai numerus logaritma awalnya. Berikut bisa kita lihat modelnya. A log P per Q sama dengan A log P dikurang A log Q. Untuk sifat logaritma yang keempat adalah sifat logaritma berbanding terbalik. Suatu logaritma dapat berbanding terbalik dengan logaritma lainnya yang memiliki nilai bilangan pokok dan numerus yang saling bertukaran. Berikut dapat kita lihat modelnya. A log B sama dengan 1 per B log A. Untuk yang kelima adalah logaritma berlawanan tanda. Suatu logaritma yang berlawanan tanda dengan logaritma yang memiliki numerusnya merupakan hasil dari pecahan yang terbalik dari nilai numerus logaritma awal. Berikut adalah modelnya. A log sama dengan minus A log. Nah, adik-adik masih ada 5 sifat lagi nih. Mari kita nextkan ya. Nah, untuk sifat yang keenam adalah sifat logaritma dari perpangkatan. Suatu nilai dari logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat yang dapat dijadikan sebagai logaritma baru
dengan mengeluarkan pangkatnya sehingga menjadi bilangan pengali. Berikut adalah modelnya. A log BP sama dengan P dikali A log B. Untuk yang ketujuh adalah perpangkatan bilangan pokok logaritma. Suatu nilai dari logaritma dan dengan nilai bilangan pokoknya merupakan suatu eksponen atau pangkat yang dapat dijadikan sebagai bentuk logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatnya sehingga menjadi bilangan pembagi. Berikut adalah modelnya. A pangkat P dikali log B sama dengan 1/P A log B. Untuk yang kedelapan adalah sifat bilangan pokok logaritma sebanding dengan perpangkatan numerus. Suatu nilai dari sebuah logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat dari nilai bilangan pokoknya yang memiliki hasil yang sama dengan nilai pangkat numerusnya tersebut. Berikut dapat kita lihat model dari sifat logaritma ini. A log AP sama dengan P. Sifat yang kesembilan adalah perpangkatan logaritma. Suatu nilai dari bilangan yang memiliki pangkat berbentuk logaritma, hasil pangkatnya tersebut merupakan nilai numerus dari logaritma tersebut. Berikut dapat kita lihat modelnya. A pangkat A log M sama dengan M. Sifat yang terakhir adalah sifat mengubah basis logaritma. Suatu nilai dari logaritma dapat dipecah menjadi perbandingan dua buah logaritma. Bisa kita lihat modelnya sebagai berikut. P log Q sama dengan A log P per A log Q. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai grafik dari logaritma. Fungsi dari bentuk logaritma yang dinyatakan dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk membantu menentukan grafik fungsi dari logaritma. Berikut adalah yang di bawah ini akan kita lihat grafik dari logaritma beserta inversnya. Nah, adik-adik di sini bisa lihat ya grafiknya beserta inversnya. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama itu adalah jika diketahui 2 log 8 sama dengan A dan 2 log 4 sama dengan B, berapakah nilai dari 6 log 14? Berikut adalah penjelasan dari penyelesaiannya. Pertama, kita akan mencari untuk 2 log 8 sama dengan A. Nanti berikutnya kita akan mencari 2 log 4 sama dengan B. Untuk 2 log 8 sama dengan A akan kita dapatkan A log 2, dan untuk 2 log 4 sama dengan B akan kita dapatkan B log 2. Jadi kita akan mencari dari nilai dari 16 log 8. Itu akan mendapatkan hasil yaitu 1 ditambah A per 1 ditambah B. Untuk lebih jelasnya adik-adik bisa melihat gambar tersebut. Untuk contoh soal yang kedua, kita bisa mencari nilai dari 3 log 5 dikurang 3 log 15 ditambah 3 log 9. Untuk penyelesaiannya bisa adik-adik lihat sebagai berikut.
Untuk contoh yang terakhir adalah hitunglah nilai dari logaritma pada soal berikut ini. 2 log 2 akar 2 ditambah 2 log 4 akar 2. Penjelasannya bisa adik-adik lihat sendiri di sini. Yaitu jika penjumlahan kita dapat menggabungkannya menjadi perkalian, sehingga 2 akar 2 dikali 4 akar 2. 2 log 16 sama dengan 4. Hasilnya adalah menjadi 4. Lebih mengerti tentang logaritma, maka adik-adik harus latihan di rumah. Berikut adalah soal-soal yang bisa adik-adik pelajari atau adik-adik latih buat lebih mendalami tentang logaritma. Sekianlah video pembelajaran mengenai logaritma. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video pembelajaran ini. Ditunggu untuk video pembelajaran di minggu depan ya. Jangan lupa untuk menjawab soal-soal latihannya agar lebih mengerti tentang logaritma. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.